Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka bika an tusalli wa tusallim ala sayyidina Muhammadin wa ala sairil anbiya'i wal mursalin wa ala alihim wa sahbihim ajma'in wa an tu'ammira nahdatal watani wa nahdatal banati bi furu'ihima ila yaumiddin وأن تنصرنا وتفتح علينا وترزقنا وتحفظنا وتغفر لنا ولجميع المسلمين يا الله يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت. أيها الطلاب والطالبات حفظني وإياكم الله. Dan sama kita hormati pula, alhamdulillah nggih pada kesempatan siang hari niki pelungguh sami bisa hadir di majelis kita niki yang insyaallah sebentar lagi akan hadir di tengah-tengah kita Daniel Mukarram Bapak Tuan Guru Haji Mansur nggih dari Lombok Timur. Tinggal sebentar lagi nggih untuk mengisi waktu sebentar niki kita bahas sedikit fikih nggih. Nggih, untuk kita saling mengingatkan nggih. Abah insyaallah juga akan hadir di tengah-tengah kita nggih, namun beliau masih ada kegiatan nggih. Insyaallah dua tuan guru yang akan mengisi, namun untuk mengawali nggih kita baca sedikit pembahasan di kitab Safinatun Najah nggih berkaitan masalah cara menghilangkan najis ya. Namun sebelumnya niki najis niki nggih an-najasatu salasun ya. Najis niki jamaah kita mengulangi ini santri-santriwati nggih. Najis itu banyak, ada berapa? Itulah ada 3 nggih. Ada yang pertama namanya mughallazatun. Ada namanya najis mughallazah ya. Yang kedua ada namanya najis mukhaffafah. Apakah najis mukhaffafah? Najis yang ringan ya. Yang ketiga ada namanya najis mutawassithah ya. Apakah mutawassithah? Najis yang pertengahan ya. Al-mughallazatu najasatul kalbi wal khinziri wa far'u ahadihima ya. Dan najis mughallazah itu adalah najis daripada kalb. Apakah nang kalb? Ya, bobo ya. Atau basong bahasa nita nggih. Darah bahasa halus, napi bahasa halus niki jamaah arah dengan bora jangan api bahasa halus beres ya. Iya wah nggih ya. Jadi niki yang berkaki 4 niki itu hukumnya najis, yakni al-kalb ya. Kemudian khinzir. Apa yang kedua? Khinzir. Apakah ini khinzir? Babi nggih. Wa farqu ahadihima, dan keturunan daripada keduanya, anak acong ya, bayi balok niki semua adalah najis nggih. Najis mughallazah laina terkelompokan. Jadi najis yang ini dikategorikan berat nggih. Jadi kita perlu berwaspada, berhati-hati jangan sampai ya kita salah, kita tidak benar cara membersihkannya. Yang namanya sudah mughallazah berarti berbahaya ya, berat najis niki, maka cara pembersihannya juga berat. Nanti kita bahas cara pembersihannya nggih. Kemudian yang kedua di sini ada namanya wal mukhaffafah, najis yang mukhaffafah. Nabi karena najis mukhaffafah yakni najis yang ringan.
baulus sabiyyi alladhi lam yat'im ghairal labani wa lam yablughil haulain. Najis yang mukhaffafah niki yakni najis daripada kencing as-sabiyyi, kencing daripada anak kecil yang laki-laki. Ingat maman doang di kana kode sama maman. Musa nina ja baru lahir pada kenajis kanca penek balon. Nggih. Pada kenajis kanca penek balon niki langsung mung kanak sanina niki nggih. Ya wal baurus sabiyyi alladzi lam yata'im ghairal laban, yang dia itu tidak makan kecuali yang dia makan adalah susu ibunya. Nggih. Ingat yang diminum adalah susu ibunya. Dan cara beli susu SGM atau susu bendera atau denwah cobaan ane bubur nggih. Menuah cobaan keluaran bubur, wandak tanjane bubur ataupun ti isi dengan toa, maka sama dia tidak lagi menjadi najis yang mukhaffafah. Dia dikategorikan seperti najis, sama seperti najisnya kita. yakni kemasuknya kepada najis yang mutawassithah. Nggih. Jadi khusus ya bagi seorang laki-laki yang tidak pernah makan ya selain daripada yang dia makan itu, yang dia minum itu hanyalah susu ibunya. Walam yablughil haulain, dan dia belum mencapai 2 tahun. Ingat, dia mau sampai 2 tahun. Lagu kira-kira mun kanak mama mungkin ya mun sampai 2 tahun yang penyusu doang denara nggih. Waktu bulan mulai not perasaan apiara niki pundi, perasaan aran apa malik niki pentol ya sebelah ya. Ya berajah bepanas ini sakit ya. Ya jadi anak kecil yang belum makan apapun, yang dia makan hanyalah yang dia konsumsi hanyalah susu ibunya. Nggih. Kemudian yang ketiga di sini adalah wal mutawassithah, dan najis yang mutawassithah itu adalah sairun najasati, seluruh daripada najis ya, seluruh daripada najis itu dikategorikan mutawassithah. Ya, najisnya binatang ya, najisnya kita, apapun yang keluar dari diri kita niki masuknya kemana? Masuknya kepada najis mutawassithah. Sebagai pembedanya cuma yang 2 tadi itu, yakni yang derajatnya, tingkatannya najisnya yang berat, okay? Dan apa namanya itu, dan derajat kenajisannya itu yang ringan. Okay? Selain daripada itu, najis tersebut dikategorikan najis yang najis apa lintama? Mutawassithah. Okay? Kemudian di sini al-mughallazatu tatharu bi 7 ghaslatin ba'da izalati ainiha ihdahunna bit-turab. Nggih. Dan najis yang mughallazah, najis mughallazah nggih. Napi kana najis mughallazah baru ibu-ibu. Najis yang berat nggih, najis niki. Jadi cara pembersihannya itu adalah tathuru bi 7 ghaslatin, dibersihkan dengan 7 kali basuhan ba'da izalati ainiha, setelah dihilangkan ainnya, teteh njuluk niki kotoran niki nggih, dendet langsung sabar kisi ai nggih. Alhamdulillah sudah sampai guru kita nggih. Setelah hilang napi tadi yang hilang ainnya sudah hilang ya, ihdahunna bit-turab. Salah satunya ya kita campur air tersebut dengan turab. Napi kenang turab? Tanah ataupun debu nggih.
Nggih, mungkin sekedar niki dulu mukaddimah dari tiang. Nggih, selanjutnya kita ikuti bersama pengajian-pengajian pada siang hari niki. Nggih, yang pertama oleh guru kita dan insyaallah sedang di perjalanan tuan guru yang kita undang, yakni Tuan Guru Mansur. Nggih. Nggih. Nggih, kita ikuti pengajian selanjutnya oleh Al-Mukarram Bapak Tuan Guru Haji Mustamin Habibi LSSkom IMPDI. Kepada beliau kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, wa la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma aslih أمة محمد صلى الله عليه وسلم وفرج عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم وارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم وانشر واحفظ وأيد نهضة الوطن في العالمين بحق محمد صلى الله عليه وسلم. Amma ba'd. Sahibul Fadilah Al-Mukarram Bapak Tuan Guru Haji Mansur As-Saulati yang sama-sama kita hormati dan muliakan, dan para asatiz, para penglingsir, para wali santri yang kami hormati, nenek mami, sanak bija, hadirin wal hadirat, ayuhatullah wa talibat, hafizakumullah. Sendemat lanjut, ibu-ibu dejuluan sekedi kejauh ruan tau dan pada seruan. Nggih, niki deket syutingan ni tau dah, deket kamera. Nggih. Sebagian jamaah ya takut si hujan. Deman hujan orang tak takut. Nggih. Saya boleh bawa dan sembahyang pada nggih. Nggih. Hadirin hadirat rahimakumullah. Nggih. Pada sekedi baru tuan guru ni Pak. Ya. Ustaz Saprudin sekitar 10 menit ya. Makin tiap 10 menit ya, beliau setengah jam. Okay. Insyaallah. Okay. Hadirin hadirat rahimakumullah. Jadi ampura terkadang tiang agak telat sugul. Okay. Karena setelah tugas semakin pindah tiang 5 ahad. Semula Selasa, Rabu, Kamis, ya makin pindah jok Sabtu, Ahad. Jadi oleh 5 ahad ni ke kadang-kadang ini sajam 2 datang balik. Payat bayar sampai selangkah sekecet. Ampur. Ya pusat kadang-kadang agak telatan. Kemacet mangan, kemacet nginam, kemacet arah. Nggih, mau saran waktu niki bacaan pelai, nggih. Baru saya datang. Ya. Ini teman sempat ya tegal lain-lain. Nggih. Ya. Arah lain dong mana santri ja. Ya. Hadirin hadirat rahimakumullah. Saya sampaikan pada kesempatan ini ada kisah ya seorang santri yang cerdas ya. Hukiya anna Hatiman al-Asam, ya Hatib al-Asam niki seorang ulama yang digelar dengan Asam
Ya gedok dalam bahasa Indonesia nggih. Gedok. Sebenarnya gedok lagu ya sih enten sak jaga sopo dengan nina sak keceplosan entut. Ya mau dene sak laun lila lalo mau pura-pura din gedok. Ya perteparan aran asam. Karena tilmizan li Syaqiq al-Balkhi, beliau niki santrinya Syaqiq al-Balkhi, ya. Rahimahumallahu taala, qala lahu yawman mundu kam sahibtani. Teketuan si gurun pire jawah kengonem ngaji le aku, ya. Qala mundu 33 sana. Wah 33 tahun. Nah, ini para santri. Ini baru nak 3 tahun melen engkah. Ini orang ngaji 33 tahun. Jadi untuk mendapatkan ilmu itu tidak pendek, ya. Untuk mendapatkan ilmu itu harus panjang waktunya. Watulu zamanin. Panjang waktunya. Ya. Ini baca pendak. Baru 3 tahun, pendak ke apa pindah. Ya, kanggo pendak belo waktu, ya. Teman-teman kalian yang sabar sampai dia selesai aliyah, bahkan selesai aliyah pun malik kan, ya perdalam hafalan ngerombon setahun, jadi 7 tahun teh, ya. Kayak Ustadz Yusri itu 7 tahunan jadinya. Ustadz siapa lagi? Setaufik, Setalwi, ya sekarang insya Allah juga ini Malik, ya. Nah itu lama, 6 tahun 7 tahun jadinya. Sabar, kalau dia sabar sukses deh, insya Allah. Ya lamun berjelut-jelut ya, ciri-ciri noh kurang suksesan, ya. Jadi harus. Yang perempuan ada nggak? Kemarin ada, ya. Siapa? Iya, perasaan saya ada kemarin. Iya. Jadi beliau ini 33 tahun, ya. Qala fama ta'allamta minni fi hadhil muddah. Apa wah mau pelajaran di aku selama 33 tahun no. Mbe ilmu mau 33 tahun. Qala thamana masaila. Selama saya belajar ngaji, saya pelungguh enggak narak balu masalah mau ke. Arak balu mau ilmu selama no. Qala Syaqiq, tinjot Syaqiq. Saking ngonean ngaji mau arak balu mau. Ya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un bahasa. Ya. Saking tinjot enggak manggaan mau ilmu arak balu wa kengonean ngaji, ya. Dhahaba umri ma'ak walam tata'allam illa 8 masail. Jangka Nabi haran umur ke ajah kemo lamun belum 1 tahun ya setengah umur lah, dan berumur 65. Mau enggak mau marak balu? Oh, enggak mau. Ya, famahia. Coba barak ke umbe sak balu no. Nggih. Al-ula basan. Ya, Hatim al-Asam sak pertama, nazartu ila hadzal khalq fara'aitu kulla wahidin yuhibbu syai'an fala yazalu mahbubuhu ma'ahu fa idza dhahaba ila qabrihi faraqahu mahbubuhu. Saya melihat setiap makhluk pasti mempunyai sesuatu yang dia cintai, baik itu kekasih hidupnya, ya. Kekasih itu bisa istri, pacar, atau anak,
ya, atau hara sa cinta jok tanah, hara sa cinta jok kolon, hara sa cinta jok sampin, macam-macam lah, ya, ya. Ternyata apabila dia sudah menuju ke kuburan, lamun wa mati, faraqahu mahbubuhu, pisah. Ternyata pisah kanca samut kangen, seninat samut kangen bilin teke, dan mele milu tama kubur, timat jakwah berjanji sehidup semati, goyoh. Demen doangkah nyiwa mau lain lalu berjinjit macam lain, ya. Ande hanina anggih lamun sawah tawa aja, lagu lamun sa masih nganak seke ja dua aro yakin kemalik nah melet. Anggih lamun tuah mati pisah sampin te mutalur leban bareng enggih dara mele tetarat ka jaharta. Faja'altul hasanat mahbubi, maka kata beliau, saya jadikan kebaikan-kebaikan, ketaatan-ketaatan sebagai kekasihku. Supaya apa? Ya. Fa idza dakhaltu qabri dakhala mahbubi ma'i. Seandainya saya mati, dia akan ikut bersamaku. Sila lamun dah senang ngaji, berarti sida cinta jok pengajian. Mun dah mati milun, jauh udah kayak pahala ngaji niki. Cinta berjamaah, senang dah berjamaah. Cinta ndek jamaah, sok de ndek mau doang berjamaah sekali rugi dap. Cinta kepada hasanat dan deparan, cinta kepada kebaikan, nggih. Demen meninggal dunia milun, milun lemah. Pahala desa berjamaah datang lemak kancean. Ara jak cinta jok Al-Quran. Waktu-waktunya habis untuk Al-Quran. Antara balen jok madrasah misal Quran dong bacaan, arak guru tang lain aran Ustadz Mahfuz, ya, sesuai Ustadz Mahfuz hafal Quran. Beliau oleh gedeng sampai madrasah mau sejus lampaan. Anja sampai saya baca Quran, dengan hafal Zahrul Qalb, ya sampai lampak sambil membaca Quran, sampai madrasah 1 juz, ndek selampak sambil macam mandang, dia narak gawin, jangan secelingah macam mandang, beliau janda, tampak, 1 juz dia dapat, dia meninggal lama. Maka Qur'annya akan bersamanya. Terus bareng bagi Qur'an lemak. Enggih. Ya, ya kenan. Allahumma ja'alil Qur'an alana fid dunya qarina wa fil qabri munisa. Apa kenan munisa? Itu teman kita besok dalam kubur. Ya kancan. Karena pahala niki para jamaah kan gaib. Ruh niki andah gaib. Wah, ada seriuan ruh. Dia dah serius ruh lagi. Nah, lema oleh alam niki aja saling tele. Pahala ngaji niki berwujud, ruh kita juga berwujud di sana. Pada enten le alam gaib. Senggitan. Alam zahir niki aja ndot le dunia niki. Sampi kau bangkat emas, darah milu. Awak doang jadi tanah, jadi tanah. Saya angkot ruh udah,
roh niki paraya. Ia satulak kepada Allah. Nggih. Penawat niki jambil depina di tanah. Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Di tanah oleh ciptaan awakam tia. Aktulaka najok tanah lemak yak bangkitan malik tanah. Lagu ruh saja kapan dia ditaruh para jamaah? Di saat sudah mulai berbentuk tubuh kita dalam perut ina, mulai nendang-nendang terus dari minah tamarruh. Kapan itu? Setelah 6 bulan. Umur berapa bulan apa mulai roh niki tan guru? 6 bulan nih. Wah mulain berdua naik lagu masih marono lolo. Kok otak nong beli. Nah iya tuh tetamaan ruh. Lema alam mudah mati tetap cabut ruh niki. Tepindahan jok alam barzakh. Ruh niki lema ya tekancaan si amal. Pahala ngaji, pahala baca Quran, pahala bersedekah, pahala korban, pahala berjamaah. Ia kena al-balkhi. Saya jadikan kebaikan-kebaikan menjadi kecintaanku. Araan kecinta jok pengajian, araan kecinta jok Al-Quran, araan kecinta jok berjamaah, araan kecinta jok bersedekah. Lamun kemati lemak yang milu kanca aku lemak le dalam kubur alam barzakh kanan niki. Ara aja dengan kan mencinta tanah. Doang tanah jangan birang letak isin lalu urus tanah ngaji dan milih demen mati tepesi ya engge sa kedua no baru seke mau ilmu niki kesimpulan lagu niki saseke niki doang wah luar biasa. Nabi basen gurun ahsanta, oh bagus. Kena wah dia, ya wah ilmu sak tulen ilmu dia. Lama masa dari saseke dia aja hebat. Sa kedua karing, sa kedua nazartu fi qaulillahi ta'ala wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Adapun orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala dan dia menahan hawa nafsunya ya, maka baginya adalah surga. Tempat kembalinya mereka adalah surga. Maka kata beliau, setelah saya melihat, memperhatikan tengah ayat niki, fa ajhabtu nafsi fi daf'il hawa hatta istaqarrat ala ta'atillahi ta'ala. Saya berjuang melawan hawa nafsu saya, ya. Saya perjuangkan untuk supaya saya melawan hawa nafsu sampai akhirnya jiwa saya ini menetap di dalam ketaatan kepada Allah. Ya ilmu sak kedua mau kemben, karena yang akan masuk surga hanya orang-orang yang takut kepada Allah dan menahan diri dari hawa nafsu. Iya, dan musuh sa paling belik saran hawa nafsu nika. Samun terturut dan ini melengkah terus doang. Mau tak turutan hawa nafsu niki jadi ini tutu berdoen te seke melit dua, bered dua melit telu, bered telu melit tempat. Selaput barendet malam niki tan guru. Padet bareng. Nafsu ada nafsu niki jak marah nika.
lagu lamun tak indeng ngejok ayat sabaru aja kita lawan hawa nafsu niki. Jangan semata-mata karena hawa nafsu. Lamun karena hawa nafsu jadi duduk ke melet. Berduit bangkat semenu melet malik, melet malik, jadi duduk. Ya. Lawan dia itu sampai istaqarrat ala ta'atillah, ada netap, ada kuat untuk ketaatan kepada Allah. Ya. Nih para santri. Oh para santri, ini ilmu yang kedua, inti daripada ilmu, intinya, kesimpulan dari ilmu beliau. Balu lagu ya mulai inti, ya mulai matu, ya, sabalu nih, baru pira lah, baru 2 lemak telanjutan, malik, lemak gih, mana tiang sendudu burung, nara waktu baris tuan guru, enggi angkin al mukarram. Bapak Tuan Guru Haji Mansur nggih, beliau yang akan melanjutkan nggih. Sekedar niki para jamaah kurang dan lebihnya yang tunas maaf. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Thumma assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sudah kita ikuti bersama pengajian yang pertama oleh guru kita Al-Mukarram Bapak Tuan Guru Haji Mustamin Habibi. Selanjutnya kita ikuti bersama pengajian yang kedua yang akan disampaikan oleh Daniel Mukarram Bapak Tuan Guru Haji Mansur. Kepada beliau kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farrij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wanshur wahfaz wa ayyid nahdatul watan fil alamin bihaqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Yang hormati dan muliakan, dan sama-sama kita muliakan guru kita bersama Daniel Mukarram yang senantiasa mudah-mudahan kita doakan beliau selalu sehat walafiat, senantiasa dalam rahmat ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala, senantiasa diberikan umur yang panjang dalam taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan mudah-mudahan kita selalu bisa mengambil ilmu dari beliau sebagai bekal kita kelak menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Yang kami muliakan juga para asatizah dan singkatnya jamaah pengajian rahimakumullah. Alhamdulillah, sila bareng-bareng ucapan sebagai tanda syukur tiang penunggu sami kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena sampai saat nikah tiang penunggu sami sampun puliti janin nikmat sangat disilui, nikmat sangat disimbeli, sehingga andai pun tiang penunggu sami yaitu nikmat nikah mustahil ya bau sititung kembali isi luwi nikmat nikah. Mudah-mudahan dengan ucapan Alhamdulillahi Rabbil Alamin kita termasuk hambanya yang senantiasa bersyukur dan tercatat menjadi hamba-hamba yang selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan mudah-mudahan nikmat-nikmat yang kita terima semuanya ditambah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Yang kedua, sila tiang penunggu sami ada ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan berkat salawat nikah
tiang pelunggu sami dihitung dicatat taku sebagai umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan mudah-mudahan kelak kita mendapatkan syafaatnya di yaumul kiamah. Amin amin ya rabbal alamin. Sebenarnya tuna sampura ya, saat nikah ndek tak ngisi pengajian tuh bareng-bareng itu ngaji nikah aja tuna sampura abah. Nah cuma ya penyampaian sekedik nikah imtisanan li amr sebagai bentuk sebagai murid temati dan sak perintah tuna sampura nikah jabah. Miring ya, alhamdulillah baru sampai untuk bareng-bareng renyah kisah sak luar biasa. Masya Allah sebenarnya sak dua nikah doang cukup sebenarnya, cukup sebagai bekal yang perlu sami untuk sebagai alasan yang perlu sami tejarian dengan sak pacu. Cukup alasan ada sak pacu nikah dua nikah. Sehingga mengingat pelajaran sabar nikah sopo jelo malaikat Jibril. Nikah malaikat Jibril nih ya. Sopo jelo malaikat Jibril alaihi salatu wassalam nikah datang ojok baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Arak noh ingat malaikat Jibril kira-kira teh tiang jauh tang. Alhamdulillah lagu malaikat Jibril sak tebau bunuan. Nah kebetulan arak dengan aku jadi malaikat Jibril tebauin laguan tuh tahu Jawa tahu nih. Lagu dengan malaikat Jibril asli malaikat Jibril ini adalah merupakan ketua daripada para malaikat. Jadi sebetulnya malaikat Jibril ini datang kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian meninggalkan 3 nasihat kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. 3 nasihat ini sebenarnya adalah lebih tepatnya nasihat buat kita semua umat kita. Rasulullah ja wayana ndek perlu nasihat. Rasulullah ndek perlu nasihat malaikat Jibril. Ndek perlu. Kembena saya lama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Allah Taala ya langsung. Nah sehingga pada hakikatnya nasihat jauh si malaikat Jibril nikah pada hakikatnya mak tiang pelunggu sami. Nah persis ganti marak pelajaran sabaru nasihat. Nabi masyarakat malaikat Jibril pertama dan mumpung malaikat Jibril untuk baginda Rasulullah SAW. Nasihat pertama deh ish ma sita fa innaka mayyitun. Nasihat pertama nikah. Nabi yang dikenal Rasulullah si malaikat Jibril, wahai Rasulullah, ismasita, irip benar milih. Fa innaka mayyitun. Lagu ingat. Fa innaka mayyitun, sungguh engkau pasti akan mati. Nah, coba kira-kira arak pendek mati teh. Coba jamaah, kira-kira arak pendek mati kira-kira. Selepuk tu mati. Dan perlu cara mata ni kerja dia peduli apa-apa jabatan dia peduli itu jadi presiden itu jadi tuan guru tetap nikah jabahnya seorang kematian nikah jadi dia doa apalagi dengan biasa bahkan dengan seurus penyakit belanja pun mati dokter contoh nih dokter ini nggak pegawaiannya belanja loh urus sebelum desa sehat, ini penyakit miwat, minta desa sehat, minta desa tetap enggak urus belanja loh, lagu mati. Nah, mati. Sehingga hakikat hidup nikah jamaah pada hakikatnya adalah kematian. Hidup nikah adalah sebatas singgah. Sila, ya ampun, alhamdulillah terbukaan fasilitas. Adik desa arak jadi bekal tuh. Alhamdulillah bukaan ada pengajian, adik desa bareng-bareng datang mana-mana sekali seminggu, kali sebulan mendek bau, atau sekali setahun, harus sekali setahun jangan nyala lalu.
Bener-bener dia teman ngaji mati, bener jadi bekal dulu. Mati. Ini masih tabainaka mayitun. Hiduplah engkau semaumu. Fa innaka mayitun, engkau pasti akan mati. Itu mati doang pada akhirnya. Sehingga seorang tua mati itu jelas butuh bekal. Nah, butuh bekal. Nah, sehingga baru tersampaikan pengajian yang luar biasa, ya. Bahwasanya di antara ilmu yang didapatkan adalah bagaimana mujahadatun nafs. Kita itu berjuang untuk melawan hawa nafsu, sehingga itu sebagai manusia, saya ingat seorang manusia pasti tidak salah, pasti tak dan salah. Sehingga ada sebuah ilmu sautama sak perlu pegawe lamun temilu jadi dengan sak solah yang menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, bayanu ilmu sak teparan aran ilmu taubat. Ilmu taubat. Sehingga seorang menjadi manusia nikah memang wahyu terciptaan Allah taala, ya. Yang teparan dari manusia ni insan, manusia ni ke tahu salah kenca lupa. Nah, makanya kullu bani adam khata'un wa khairul khata'in at-tawwabun. Seorang manusia ni pasti arah tak salah, arah tak lupa, pasti arah dosa tu. Wa khairul khata'in at-tawwabun. Sebaik-baik orang yang salah itu adalah mereka yang bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, tiang pelunggus namian punya Tuhan yang disebut dengan Allah yang Rahman dan Rahim. Tiang pelunggus kami berdoa untuk Tuhan, masya Allah luar biasa, ya. Maha Rahman, Maha Rahim, penuh dengan kasih sayang, penuh dengan rahmatnya, ya. Sehingga berembay gambaran rahmat Allah Ta'ala jok yang perlu sami, berembay gambaran kemurahan Allah Ta'ala jok yang perlu sami. Nah, sehingga tergambaran isi bagian dari Rasulullah SAW, ya, dalam sebuah hadis digambarkan bagaimana rahmatnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala dengan para pendosa, bagi mereka yang selalu melakukan maksiat. Yang namanya Allah Subhanahu wa taala itu adalah Maha penerima taubat. Maha penerima taubat. Alhamdulillah Allah taala ini kan dia sifat penendam. Dia sifat penendam. Anda narak sifat penendam dari Allah taala susah jadi manusia. Susah tu. Berembek susah tu. Bentang di ayat tamu surga lah Allah Ta'ala ni beri sifat dendam. Allah Ta'ala ni kendek ni. Nah, sehingga setiap berdosa ampun tertobat tetap terima Allah Ta'ala. Anda ni itu jandek tu. Contohlah itu sebagai manusia jadi itu sebagai manusia aja berembik ruang gambaran dendam di tajak manusia. Itu bersifat ni manusia silangnya ente bara manusia sila. Coba itu sebagai manusia dedek dengan bersini semama doang, atau dedek bersini semama semeton sikit lain sukun, sikit lain sukun, bilang jelo ya bareng, bekelor bareng, nginem bareng, tunduk bareng. Ada anten salah, contoh misal terbaik barang sasintunah sampai 5.000 7.000 balu kemis ndeknya lupa-lupa terus. Contoh main beri ke HP ni, atau baca semeton pada ni, semeton masak baik HP ni. Demi kita dan terbaik, dakan tulakan tetap kemari. Oh ternyata iya orang hati ni kamu, ruang ni doang kamu selalu julung ternyata ada kesempatan sekedi. Oh nyak ebet HP, perkara HP enggak? HP, mau HP ni bisa tendang si nak tok si dengan tok kamu bisa tetap kesini. Padahal lu titipan. Lalu Allah Ta'ala endek. Coba sila Allah Ta'ala endek sifat Allah Ta'ala.
segala sesuatunya itu adalah dari Allah dan milik Allah. Coba sila harta benda sabeduin ta sehingga hakikat ni ke Allah Ta'ala. Sehat sabeduin ta sebeng sehat Allah Ta'ala. Ben tahu nyita sebeng tahu nyita Allah Ta'ala. Bahkan nyawa ni ke sebeng dikira-kira nyawa ni ke. Coba sila harta Allah Ta'ala titipan, sehat Allah Ta'ala titipan, nyawa sebeng kirim ni doang Allah Ta'ala titipan. Lagu masih tu maksiat, masih tabot, masih tegirang dek pati ke Allah Ta'ala, masih terambil temati pun abot. Sila Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Dah juluknya kalau nambah ni sama mana, kemudian tambah sering sekedi ni, baris dah semayang lah, sanima yang kemeriap, la ilaha illallah ngebang, nah sembang asar ngebang, bos dulu anak sekedi, wah kedua lewat punya dak kompor sini, nah baris, sedang periapan, mbak pentingnya sembayang semeriap kira-kira, mungkin ini separuh pegawai anu demen, saya gaya-gaya ngebang. Demen gaya-gaya ngebang, entah kenapa sibuk tu doang terus bara-bara. Arab pada binti sibuk, sehingga kita itu lalai dengan panggilan Allah Ta'ala, dan itu harus berdosa itu. Kalau kita berbicara tentang tingkatan para ulama, ya telat sembahyang doang ini berdosa separadin. Bahkan lemut lalai, nauzubillah, jelas itu kita lalai dengan salat kita itu. Jelas Allah Ta'ala sudah sebutkan bagaimana bahaya yang namanya orang sholat tapi lalai, ndak sembahyang je. Wailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Neraka wail bagi mereka yang lalai dalam melaksanakan ibadah sholat, ndak tinggalan je. Ndak lalai ni, secara lalai ni perak-peraknya abih ya tak gawe. Sembahyang subuh wahya menah baru sembahyang subuh, sembahyang zuhur haru-haru asar baru sembahyang asar, sapering girang telalai aja asar. Asar ni subhanallah, apalagi jadi petani meratiang ni kan, kalau tunggu ada kris-kedi juluk dah tadi jam 5 ni nah. Baru jam 5 kesembayang, baru jam 5 macam mandi, macam bersidi nah, macam mangan apa namanya kris-kedi maghrib baru sembahyang. Wailul lil musallin, neraka wail bagi orang-orang yang sholat dan sholatnya dalam keadaan lalai. Manusia ini adalah manusia yang diciptakan Allah SWT itu selalu dalam keadaan sering berdosa. Nah, yang perlu bersama ini ke iya harus manusia sering berdosa. Lagu alhamdulillah Allah yang berdosa sifat dendam sehingga setiap berdosa tobat terima Allah Ta'ala. Sehingga Arab sopo cerita di dalam kitab Riyadhus Shalihin itu dikisahkan oleh Rasulullah SAW bagaimana rahmatnya Allah Subhanahu Wa Taala bagi mereka yang betul-betul ingin kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka yang betul-betul ingin menyucikan dirinya dan menjadi mulia di depan Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala itu tidak punya sifat dendam kepada hambanya yang betul-betul ingin kembali kepadanya. Ada sopo kisah Rasulullah SAW itu suatu hari bercerita. Rasulullah ini kan bercerita kepada para sahabat sepuluh dan ada di dalam kitab Riyadhus Shalihin. Jadi Rasulullah SAW sepuluh ini kan bercerita kepada para sahabat. Nabi SAW layak bahasa Nabi, layak arak sopo manusia, arak sopo manusia enggak ngawenu mati dengan. Coba mati dengan, tidak sekedar bersinan dengan ini aja, mati dengan. Coba luar biasa roh maksiat sing gawe dek nara maksiat saat gawe jok manusia lebih pelik daripada mati manusia. Coba setetes doang darah tiap tahandiran ya titikkan berembik kemulia darah manusia lemuna Islam ni, coba setitik doang tidak M3A jokum ini bahasa ulama, satu tetes darahnya orang mukmin itu lebih mulia daripada engkau menghancurkan Ka'bah.
Saking mulianya darah orang Islam kalau sudah Islam. Nah, sehingga bahasa Nabi arah sopo manusia. Sopo dengan enggak kau mati dengan doang kau mati manusia. Luar biasa. Sampai pura semati siwa manusia coba si mati. Pura mati kan? Siwa la ilallah siwa puluh siwa noni sila. Ndak main-main ini manusia 10 siwa. Sehingga lagu sopo jelon itu dengan ini merasa nyesel. Ya Allah, ini pegawai angkaran ini. Ndek ku habar pegawai salah gawe salah ini. Akhir demi menonton nangan mau nangan terus apa ini? Fasa'ala an a'lam ahlul ard. Beketuan terus. Mbeta manusia paling alim di muka bumi ini beketuan. Ndek kena lagu pokok ini beketuan hebat no. Japon ini betok manusia paling alim di muka bumi ini beketuan. Akhirnya ketijuan. Oh nuara support dengan alim nu. Akhirnya dia mendebar marah menu cemoh. Lalu boyak dengan sealim ni. Dia mendatang itu bercerita terus. Apa ni bercerita? Kita ni dia terus. Oh aku ni manusia lagi. Manusia dek kena dek solah. Bahkan wah kematian manusia siwa 10 siwa. Hah? Tinjau dan terus. Tinjau ulama ni terdangan dia narak dengan data menonton keputan lah. Ni jahil-jahil ni dengan. Tinjau ni langsung saat berketuan. Lah 10 siwa. Pemberketuan terus saat demamanin. Apakah masih ada jalan taubat untukku menurut ketuan? Apa tebara? Apa ditimban? Oh, lalu mentiara pegawai aja. Dek narak jalan taubat. Ditimbang. Panaslah terus ni kan? La ilaha illallah. Dek harap dan ke taubat. Dek berterima taubat sudah tak ada ni menikah kan? Oh, nama menuju mai kesempurnaan Yohan. Apa mati terus? Pura mati jari na? Nah sempurna 100 mati na. Dok main-main ni je. Pur 100. Darah congang-congang sikit. 100 pur. Sikit kosong-kosong. Nah sempurna mati na. Dah kuasa mati malik misal astaga. Satu serang mati kedengar ni garing satu serang mati kenikah. Ya Allah, untuk cerita Nabi lagu Malik nyesel kata ampun. Setelah nyesel Malik berketuan beto narak dengan sak paling alim di muka bumi ni berketuan. Ampun tebarak ajak sopo ulama sikit. Dengan tebarak tetum boyak terus. Lalu boyak demen wah boyak bang semendang sentuh apa? Kesini ni kan? Sentuh tu cerita depan dia ni. Barang ngeri sang itinduk lo ni apa lo juta kan? Juta macam ni kira apa? Dengan Nina biasa terutama dia setengah-setengah. Tuhan bagi Nina setengah tepul milik dah. Loh, ni ya nimbang. Ni ketuaan sudah aja apa nah. Terima sudah aja. Lah di ketua lain nimbang ni. Setengah tu pun teman tersidai ibu. Yo. Oh, gimana aja. Ngira pula ni muda cerita nah. Akhirnya gua dia menah tanya nyesel. Susah karena ya Allah. Satu serem mati kuning. 100 zaman dia main 100 si mati. Pemberketuan beto dengan saya paling alim di muka bumi ini berketuan Malik. Ampun terperituk sikit ulama. Akhirnya mah terperituk tetun lalu. Malik bercerita narau yang sabaru nah. Oh aku ni dengan sadar solah. Sampai wah kemati manusia sampai 100 manusia sik mati. Oh kena terus ulama sakedoni jak tetu-tetu nalim. Apa dijawab?
wa man yahulu bainaka wa bainat taubah. Oh, yang terkena lamun tetu angan yang tobat ya denara dengan tahu halangi antara engkau dengan tobatmu kepada Allah Subhanahu wa taala. Tahun pampunan untuk barat. Oh, tahu muni cemoh terus. Alhamdulillah, tahun pampunan dosa. Mu berembaikan tu, untuk berketuan terus. Akhir tabara. Oh, lagu lamun itu tetu mele tobat, orang nangan aja arak syarat. Nggak syarat nah. Tabara. Sa pertama, tabara. Oh, tahu sa pertama dia tahu ia lengih dengan teman maksiat doang itu. Mun tetu mele tobat. Syarat utama yang pertama adalah pindah dari tempatmu yang jelek ini ke satu tempat yang baik. Ketujuan tahun nun ini pindah lama itu mulai tobat tuh dengan sasolah-solah yang tabara. Nah, sehingga memang di antara syarat sahnya taubatun nasuha ya, adalah ayya'zima an la ya'uda ilaihi abada. Di antara syarat sah taubatun nasuha itu adalah dia berniat tidak akan mengulangi lagi pekerjaan yang pernah dia kerjakan. Nah, lalu masih ngayal-ngayal menegawi ulang ya ndek sah taubat. Ndek sah. Nah, sehingga tepriton terus apa dikena oleh tetu angan yang mele tobat ya pindah karena udah tahu sama mot nani nina ojok nu daerah sasolah nikah dikena. Oh, ya syarat nikah, ya syarat pertama. Oh, lamun jangan siap pindah mana. Akhirnya subhanallah si panedi lebane seolah hijrah. Yang hijrah. Akhirnya lampak di pertengahan langan bara-bara datang malaikat maut. Puk mati nah. Dek mah datang ngejok tahu saya lei nah pertengahan langan wah mati. Akhirnya mati. Maksudnya nazalat alaihi malaikatur rahmah wa malaikatul azab. Entun dua malaikat azab dan malaikat rahmat. Dan mati kupuh malaikat azab. Mana aja. Orang manusia ni enggak gini baik lagi doang di malaikat kan. Wah, dia terima nasib ini. Datang malaikat azab kupuh malaikat baik. Dan malaikat baik malaikat azab untuk malaikat rahmat dia tebing. Udah mending. Akhir besia nih malaikat azab kalau malaikat rahmat aron dia besia aja debat menuhan darah malaikat besia apa besiaan aja itu dan besia itu malaikat azab itu malaikat rahmat dua malaikat itu malaikat azab apa nih ini lah manusia sampai noh gawe dan noh orang gawe sholah nah nih jangan mereka doang tipa ini coba sila deh noh gawe sholah apapun selama hidup enggak gawe mati dengan wajar malaikat azab yang gupuh menuju oh ini jangan cocok jok surga ini jangan jelas ini jangan lagu apa malaikat rahmat nah fa innahu jaa muqbilan taiban ilallah ini malaikat rahmat ndek kanggo jo ndek kanggo aja malaikat azab apa malaikat rahmat beralasan fa innahu jaa taiban muqbilan ilallah oh tetun yani lenge doang gawe menirup lagu nia nane ni datang tobat milih ngadep jok Allah Ta'ala akhirnya debat malaikat nah enggak untuk mau kisah malaikat debat itu nah oleh kisah seni nah bebat nah ember itu jauh nane malaikat seni manusia ni neraka atau surga ngeras ini akhir berubah solusi nah ternyata Allah mengirim satu malaikat dalam bentuk manusia setun malaikat sikit malaikat tukang adil aran ternyata malaikat tukang adil aran malaikat tukang adil akhir itu sekian malaikat ampun dikenal terus pesan sama Allah Ta'ala apa oh ini nanti solusi dia aran dia narap mengalah nih malaikat azab kata malaikat rahmat malaikat azab menjojok neraka malaikat rahmat menjojok surga soal selalu angan ya soalnya lalu angin menutulak untuk Allah Ta'ala akhirnya tutus sepuk malaikat apa ini pesan kisu bainal ardain ane hitung di antara dua bumi tempat dia berjalan dan tempat yang dia tuju mbembe merapatan
maka itu berhak untuknya. Lamun lebih rapat, lamun rapatan ojo guni sore lampaan, maka akan diambil oleh malaikatul azab. Oh, misal itu mati tengah-tengah kan, ini tak mati nih kira-kira. Kesenggitan nih. Segitan ya segitan, sandi aja, ini nasib ya. Nah, dia tak mati tengah-tengah. Lamun rapatan oleh guni sore lampa aja, maka akan diambil oleh malaikatul azab. Lagu lamun rapatan ojo saya andai aja, maka akan diambil oleh malaikatul rahmat, yaitu dibawa ke surga. Nah, ya ini keputusan ya hakim nih, keputusan hakim. Akhirnya apa bahasa ulama dalam hadis itu dijelaskan, hitung terus. Lain saya lampa, kenca oleh saya lampa, dan menghitung ternyata pas tengah-tengah atau mati. Nah, tengah atau mati, pas tengah-tengah tahu mati. Lalu dalam riwayat lain jelaskan ini meni. Lalu dia meniak mati mana pejuluk engkau dada sekedi. Nah, pun ternyata dia menghitung lebih narak sejengkak tok. Kenca tempat saya lain. Pada isma pun bahasa tuan akhazathu malaikatur rahmah, maka dia itu diambil oleh malaikat rahmat dan dia itu menjadi penghuni surga. Alhamdulillah. Itulah pentingnya kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga berembe-rembe pun benik dosa selama tentu tobat ya Allah ta'ala aja tetap ya terima tobat sudah Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga langkah pertama yang harus kita tempuh ketika kita betul-betul ingin menghadap kepada Allah ta'ala dan dapat panggilan yang sangat mulia nanti, itu adalah kita perlu melaksanakan namanya tobat. Kenapa? Karena tobat ini merupakan penyucian diri, diri baik zahiriyah ataupun batiniah, sehingga nanti akan dapat panggilan yang sangat mulia. Keren tetap tengah dalam kuburan yang berlayatan. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan murdiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Oh, lemah tobat. Barang siapa yang pernah bertobat, maka dia itu seakan tidak pernah melakukan maksiat, dan dengan itu semua dia tercatat orang-orang yang nafsul mutmainnah, hatinya sudah tenang, hatinya sudah bersih, tempuh insyaallah taala kena fadkhuli fi ibadi, panjak seolah pama ke golongan hamba-hamba engkau, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati, mu'tama ke surga temani Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga mudah-mudahan tunas toksir Allah Subhanahu wa ta'ala kita semua senantiasa diberikan kesehatan walafiat, diberikan umur yang panjang dalam taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan mudah-mudahan kita senantiasa bisa selalu bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sehingga kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dalam keadaan suci murni tanpa dosa, dan kita kelak dipanggil dengan panggilan indah, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Jadi kesimpulan dari pengajian nikah pertama, perlu tersadar tentang irup nikah, perlu tersadar tentang irup nikah semenda. Sak kedua, hal sak paling ditekan gondek gawe nikah di antaranya adalah dendek terbaik lupa bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ada sak tampunan selapur macam dosa salah sawah tegawe. Mungkin sebatas nikah haturin tiang kurang lebihnya mohon maaf, selaku sasalah nikah tiang pribadi. Hak kedua selaku sakena nikah liman Allah Subhanahu wa ta'ala dan dono sampura agung-agung senempura. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk tiang pribadi khususnya dan kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sudah kita ikuti bersama pengajian yang terakhir tadi oleh Al-Mukarram Bapak Tun Guru Haji Mansur. Semoga bermanfaat buat kita semua dan bisa kita amalkan. Amin amin ya rabbal alamin. Selanjutnya mari kita tutup acara kita ini dengan sama-sama berdoa dengan doa pusaka sambil kita beramal.
Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, Rabbi fakihna wa fakih ahlana wa ka'rabatin lana fi dinina ma'alul qadri ansa wa zakar, Rabbi wafiqna wa wafiqhum lima tartadi qawlan wa fi'lan karama, warzuqi kulla halalan da'iman wa akhilna atqiya 'allama, نوزى بالخير ونكفى كل شر، ربنا أصلح لنا كل سوء وأكر بالرضا منك العيون، واقضي عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسلا مانون، واغفر استر أنت أقرب من ستر، ربنا يا ذا الجلال والمنان انشرا لواء نهضة الوطن، واحفظنا دائما من الفتن، واهديا رجالها على السنن، وانشر لهم في العشايا والبكر، وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق لنا والوفا، بكتاب فيه للناس الشفاء، وعلى الأهل الكرام شرفا، وعلى سب المسابه أمرت كم فسبهت فيها الحصى وأروت بماء هامير على معاشي ومعادي وعلى الذريات وبطن وزهير، أمرت كم فسبهت فيها الحصى وأروت الجيش بماء هامير على معاشي ومعادي وعلى أمرت كم فسبحت فيها الحصى وأروت الجيش بماء هامير على معاشي ومعادي وعلى ذريتي وباطن وظاهر. الفاتحة. Kita tutup dengan melapaskan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahumma fiqhul hadi ila sabil rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segera tulap.